Halo anak-anak yang terkasih, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga pada hari ini kalian penuh dengan sukacita dan juga dilimpahi rahmat kesehatan untuk kalian dan juga seluruh anggota keluarga kalian. Nah, kembali lagi bersama dengan Bu Sisil, kita akan belajar bersama dalam pelajaran pendidikan agama Katolik dan budi pekerti. Nah, pada hari ini kita akan belajar bersama dalam materi yang berjudul Lingkunganku turut mengembangkan diriku sebagai seorang laki-laki atau perempuan. Nah, kalau kemarin pada pertemuan sebelumnya kita belajar tentang aku bangga sebagai seorang laki-laki atau sebagai perempuan. Nah, hari ini kita akan lebih lagi belajar tentang hal-hal yang ada di sekitar kita, yakni lingkungan tempat kita tinggal yang mempengaruhi perkembangan kita untuk berkembang sebagai seorang laki-laki dan sebagai seorang perempuan. Nah, bagaimana lingkungan itu dapat membantu kita dalam perkembangan diri kita menjadi pribadi yang baik tentunya. Nah, kita akan mempelajari bersama. Oleh karena itu, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita awali dengan berdoa bersama dan memohon rahmat Tuhan, bimbingan Roh Kudus agar dapat belajar dengan baik. Marilah kita siapkan hati kita siapkan sikap kita untuk dapat berdoa dengan baik. Marilah kita siapkan diri kita. Marilah kita berdoa. Marilah kita berdoa bersama-sama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang baik, terima kasih pada hari ini Engkau masih memberikan rahmat kesehatan kepada kami. Ya Bapa, berkatilah belajar kami hari ini. Semoga kami dapat memahami materi yang disampaikan kepada kami. Semoga kami juga bisa mempelajari dan melakukan hal-hal baik yang kami terima dari lingkungan sekitar kami. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Nah, anak-anak yang terkasih, setelah kita belajar berdoa bersama, dalam doa pembukaan tadi kita akan memasuki tema yang kedua dalam materi pembelajaran kita, yakni lingkungan turut mengembangkan diriku sebagai laki-laki atau perempuan. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan bersama-sama melihat lebih jauh tentang lingkungan yang ikut serta dalam mengembangkan pribadi kita, sifat-sifat kita, kebiasaan-kebiasaan kita sebagai seorang laki-laki atau perempuan. Nah, di pelajaran yang lalu tadi awal Bu Sisil mengatakan bahwa kita sudah belajar tentang aku bangga diciptakan sebagai laki-laki atau sebagai perempuan. Nah, pada materi hari ini kita akan lebih dalam tentang lingkungan yang turut mengembangkan pribadi kita. Nah, sebelumnya marilah kita lihat kenapa sih kita perlu mempelajari materi ini. Kira-kira kenapa anak-anak? Nah, tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, memahami bahwa lingkungan adalah anugerah Allah yang harus disyukuri. Yang kedua, memahami dan menjelaskan hubungan antara lingkungan alam dan kebiasaan-kebiasaan manusia dalam membentuk perkembangan pribadinya. Yang ketiga, mensyukuri alam semesta ciptaan Allah yang telah menyediakan segala kebutuhan manusia. Yang keempat, mensyukuri lingkungan sekitar yang telah membantu dirinya berkembang sebagai laki-laki atau perempuan. Nah, anak-anak yang terkasih, setelah kita tahu tujuan dari kita belajar ini, marilah kita masuk dalam materi pembelajarannya. Nah, sekarang marilah kita mengamati beberapa gambar berikut. Bu Sisil sudah menyediakan beberapa gambar, mari kita amati bersama-sama. Nah, gambar yang pertama ini adalah dua gambar yang sudah sangat kelihatan ya perbedaannya ya. Nah, yang pertama di samping kanan dan kiri itu berbeda. Nah, salah satu sisinya itu menunjukkan ada gunung, ada pohonan, ada tanaman padi ya, sawah, kemudian ada rumah.
yang sederhana. Kemudian di gambar yang satunya kita lihat di situ ada banyak lampu-lampu berkelap-kelip, kemudian gedung-gedung tinggi, kemudian bangunan-bangunan yang bagus. Itu menandakan dua tempat yang berbeda ya anak-anak. Nah, kalau kalian lihat yang pertama yang ada sawah, gunung, itu kalau menurut kalian apa? Nah, itu gambar lingkungan pedesaan. Nah, kalau yang satunya apa? Kalau yang satunya ini adalah gambar lingkungan perkotaan, di mana ciri khasnya adalah banyak sekali gedung-gedung tinggi yang bertingkat. Kalau di desa tidak mungkin kalian akan menemukan gedung-gedung tinggi bertingkat seperti ini. Adanya di kota. Nah, kalau kota kita itu ada beberapa gedung-gedung yang bagus-bagus ya, beberapa ya. Ada mall. Beda dengan kalau di desa tidak ada seperti itu. Sehingga perbedaan lingkungan ini akan mempengaruhi pribadi seseorang yang tinggal di dalamnya. Nah, berikutnya kita akan lihat. Nah, ini ada dua gambar yang berbeda. Ada masyarakat kota dan masyarakat desa. Kalau masyarakat kota, kalau kalian lihat, itu gaya hidupnya berbeda dengan gaya hidup masyarakat di desa. Masyarakat di kota, mereka cenderung, kalau kalian lihat ini, suka berbelanja, kemudian mereka gaya berpakaiannya juga seperti ini ya kalian lihat. Tampil modern, berbeda dengan yang orang desa. Orang desa kebiasaan mereka adalah bekerja keras setiap hari, kemudian pakaian-pakaian yang digunakan juga sederhana. Tidak berbeda dengan mereka yang tinggal di kota. Nah, tempat tinggal ini mempengaruhi bagaimana seseorang itu akhirnya dapat bersikap atau menjalani kehidupannya. Nah, gambar berikutnya adalah, nah ini ada, kalau lihat ini ada keluarga ya. Ada contoh gambar-gambar dalam keluarga. Yang pertama, ada seorang anak yang belajar memasak dengan ibunya. Nah, terus kemudian gambar berikutnya ada keluarga yang sedang berdoa bersama. Dan ada satu keluarga yang mereka sedang bercanda bersama di situ dengan anak-anaknya. Nah, kalau kalian lihat di situ bagaimana kondisi keluarganya? Bahagia atau tidak itu? Nah, bahagia. Dalam lingkungan keluarga itu kita akan belajar yang namanya banyak nilai-nilai kehidupan. Contohnya, di gambar yang pertama itu ada anak yang sedang belajar dengan ibunya, belajar memasak. Nilai apa yang dipelajari seorang anak itu ketika dia belajar memasak? Itu nilai yang dipelajari adalah nilai kemandiriannya. Bagaimana dia mandiri bersama-sama dengan ibu untuk menyiapkan makanan, mandiri, belajar mandiri. Tidak semuanya dilayani oleh ibu atau mama ya. Kemudian selain belajar mandiri, dalam belajar itu dilihat ibu dengan anak ini, anak akan belajar bertanggung jawab. Jadi ketika kalian membantu pekerjaan orang tua, itu kalian akan belajar nilai yang sangat penting, yakni nilai kemandirian dan tanggung jawab. Nah, dalam keluarga itu sangat penting adanya penanaman nilai-nilai yang berguna bagi kehidupan kalian. Nilai apa lagi yang kelihatannya penting dari gambar ini? Coba dilihat. Nah, di situ ada gambar keluarga yang sedang berdoa bersama. Nilai apa? Nilai religius. Nilai religius itu apa? Nilai religius itu berarti bagaimana dalam keluarga itu senantiasa mengutamakan Tuhan, atau mereka selalu mengamalkan ajaran-ajaran yang sudah Tuhan sampaikan kepada kita. Salah satu contohnya adalah dengan berdoa bersama dan makan bersama dalam keluarga. Ini sangat penting ya. Kalian apakah di rumah juga belajar berdoa? Doa mau tidur, doa mau makan, doa sesudah makan, doa sesudah bangun tidur, terus kemudian doa sebelum bepergian, doa ketika sudah sampai di rumah dengan selamat. Pasti kalian juga belajar itu kan? Doa bersama orang tua itu sangat penting. Karena dengan kalian belajar berdoa bersama orang tua dalam keluarga, bisa juga dengan kakak adik atau dengan kakek, dengan nenek, itu sangat berguna untuk
kita semakin dekat dengan Tuhan. Nah, yang gambar terakhir itu keluarga yang bahagia ya, kelihatannya mereka bercanda, suka bercanda, mereka digendong seperti itu, kelihatan sekali bahagianya. Maka kalian dalam keluarga juga harus bisa menciptakan yang seperti ini. Karena apa? Kita belajar dari keluarga banyak hal-hal yang baik. Ya, Bu Sisil percaya bahwa dalam keluarga kalian juga mempelajari banyak hal baik. Coba kalian renungkan, kalian ingat-ingat kembali nilai-nilai apa saja yang sudah saya pelajari selama saya berada dalam keluarga. Saya belajar apa ya dalam keluarga? Nah, coba nanti kalian ingat-ingat, kemudian kalian bisa menuliskannya dalam buku catatan kalian. Kemudian kita lihat gambar berikutnya ya anak-anak. Gambar berikutnya adalah lingkungan sekolah di situ. Ada anak-anak yang sedang belajar dengan salah satu ibu guru ya. Anak-anaknya aktif sekali. Nah, lingkungan sekolah ini juga sangat penting bagi kehidupan kalian. Yakni di lingkungan sekolah kalian belajar untuk bagaimana bisa belajar dengan baik, mendapatkan pengetahuan-pengetahuan yang baik, juga mempelajari kebiasaan-kebiasaan baik bersama-sama dengan teman kalian. Contohnya apa? Kerja keras dengan cara kalau mempelajari materi tertentu harus sungguh-sungguh ya, harus sungguh-sungguh. Kemudian bekerja sama dengan teman-teman dalam hal membersihkan lingkungan sekolah ya. Kemudian selain itu juga belajar untuk toleransi dan menghormati sesama. Jadi di sini kalian di lingkungan sekolah belajar untuk bisa bermain dengan teman yang banyak, kemudian kalian bisa belajar menghormati orang lain. Selain kalian belajar materi-materi pelajaran yang berguna untuk kalian semua. Nah, berikutnya adalah lingkungan bermain. Nah, Bu Sisil percaya bahwa kalian dimanapun berada pasti punya teman-teman bermain ya. Biasanya kalau diajak bersama-sama pergi main di rumah siapa, tapi karena ini pandemi jadi nggak mungkin ya bisa bermain ya. Tetapi kalian, lingkungan bermain kalian atau teman-teman yang biasanya kalian ajak untuk bermain itu juga bisa mempengaruhi diri kalian. Karena teman-teman yang baik akan membuat kalian juga menjadi orang-orang yang baik, menjadi anak-anak yang baik. Kalau teman-teman bermain kalian itu baik, Bu Sisil percaya pasti kalian juga akan menjadi anak yang baik. Tapi kalau teman-teman bermain kalian itu nakal, suka mengganggu teman, kemudian tidak menghormati orang lain, bersikap semena-mena kepada teman, itu pasti kalian juga akan bisa terpengaruh, nanti bisa ikut-ikutan. Jadi pintar-pintarlah untuk memilih teman bermain ya. Jadi bukan Bu Sisil di sini mengajari harus pilih-pilih teman, bukan, tetapi kalian harus tahu mana yang baik dan mana yang tidak baik. Kalau baik itu bisa kalian lanjutkan, tapi kalau tidak baik jangan diikuti. Itu maksudnya Bu Sisil. Nah, selanjutnya masyarakat sekitar. Nah, masyarakat sekitar itu siapa ya? Orang-orang, semua orang yang ada di sekitar kita. Kalau kita lihat di gambar itu ada orang yang bekerja sama dalam kerja bakti ya di situ, kumpulkan sampah. Terus kemudian di bawahnya ada seorang anak-anak kecil-kecil yang belajar bertani, yaitu menanam benih di sawah. Kemudian ada anak yang kalau kita lihat itu membungkuk di hadapan orang tua. Dan juga ada anak yang tersenyum terus mengucapkan salam kepada orang tua. Nah, ini sikap-sikap yang ada di sekitar kalian ini juga sangat penting karena kalian juga belajar dari masyarakat yang ada di sekitar kalian. Kalau di masyarakat kalian itu rukun, orang-orang di sekitar kalian itu rukun, mau bekerja sama, pasti kalian juga ingin ikut terlibat kan untuk hal baik itu. Makanya masyarakat yang baik itu bisa membentuk kalian menjadi orang yang baik pula. Nah, gambar yang kedua itu lihat ada anak-anak kecil-kecil yang belajar menanam benih. Nah, orang tuanya itu
mengajari mereka untuk sedari kecil belajar bekerja. Ya, belajar bekerja, mempelajari hal-hal yang berguna bagi kehidupan mereka. Nah, yang ketiga adalah ini, kalian lihat ada seorang anak kecil. Di situ ada kalimatnya ya, permisi ya Nek, iya nak, hati-hati ya. Itu menunjukkan apa? Kesopanan. Jadi, kalau di lingkungan kalian itu orangnya sopan-sopan, ya, tahu tata krama, tahu aturan, bersikap sopan kepada orang yang lebih tua, kepada orang tua, kepada teman-teman, itu pasti kalian juga akan menjadi anak yang sopan juga. Nah, di gambar yang terakhir ini ada seorang anak kecil yang memberi salam kepada orang lain. Kalau di gambar itu kelihatannya orang tua ya. Dia memberi salam sambil tersenyum. Itu bentuk juga penghormatan kepada orang lain, orang tua terutama, dengan memberi salam dan tersenyum kepada mereka. Jadi jangan pelit-pelit senyum ya. Jadi anak itu nggak boleh pelit-pelit senyum supaya bahagia semua orang yang ada di sekitar kita. Nah, berikutnya setelah kita tahu bahwa ada berbagai lingkungan tempat kita hidup, mulai dari keluarga, sekolah, teman bermain, juga masyarakat sekitar kita akan bersama-sama mendengarkan dan belajar dari Yesus sendiri. Lingkungan itu membentuk, nah tadi dikatakan, Bu Sisil mengatakan ada lingkungan yang membentuk diri kita sebagai laki-laki dan perempuan, itu ada lingkungan keluarga, sekolah, tempat bermain, dan juga masyarakat. Nah, berikutnya marilah kita belajar dari Yesus sendiri. Bagaimana Yesus dan keluarganya itu membangun sebuah kebiasaan yang baik, ya, yang akhirnya membuat Yesus itu juga menjadi pribadi yang baik pula. Mari kita belajar bersama dari kisah Yesus yang disunat dan diserahkan kepada Tuhan dari Injil Lukas 2 ayat 41 sampai 52. Mari kita dengarkan bersama-sama bacaan Injil ini. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari, mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau membuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia.
Nah, anak-anak, dari kisah itu kita mendengar bagaimana Yesus pergi ke Yerusalem untuk merayakan hari raya Paskah bersama dengan orang tuanya. Ada beberapa hal yang sangat penting dan perlu kita teladani dari kisah Yesus bersama keluarganya ketika merayakan hari raya Paskah ini. Nah, mari kita pelajari bersama-sama. Kita akan belajar bersama dari Yesus dan keluarganya. Yang pertama, Yesus hidup di tengah keluarga yang sangat mengasihinya. Bagaimana kita tahu bahwa Yesus hidup di tengah keluarga yang sangat mengasihinya? Yesus sangat mengasihi sesamanya. Kalau kita lihat, itu Yesus sangat mengasihi sesamanya ya anak-anak. Bagaimana Yesus sangat peduli kepada orang-orang yang sedang menderita. Yesus sangat peduli kepada orang yang sakit, akhirnya dia mau menyembuhkan. Dan Yesus peduli kepada semua orang yang datang kepadanya. Yang lapar diberi makan, yang sakit disembuhkan, ya. Terus kemudian dia senantiasa membantu orang-orang yang dalam kesulitan. Itu adalah pribadi Yesus. Karena apa? Yesus hidup di tengah keluarga yang sangat mengasihi, akhirnya Yesus menjadi pribadi yang sangat mengasihi sesamanya. Yang kedua, Yesus hidup di keluarga yang taat pada agama. Nah, kalau kita dengarkan tadi dalam kisah Yesus yang merayakan hari raya Paskah, itu mereka jauh ya datang ke tempat ke bait Allahnya itu, perjalanannya saja sampai 3 hari. Dibela-belain Yesus datang ke bait Allah bersama keluarganya untuk merayakan hari raya Paskah. Itu menandakan bahwa Yesus itu hidup dalam keluarga yang taat pada agama. Nah, karena Yesus hidup dalam keluarga yang taat pada agama, akhirnya Yesus sangat taat kepada hukum Taurat. Dia sangat taat dan melaksanakan hukum Taurat. Yang ketiga, Yesus taat kepada orang tuanya. Yesus itu adalah pribadi yang sangat taat kepada orang tuanya. Ketika dia hilang, terus kemudian ditemukan oleh Bunda Maria dan Bapak Yosef, dia dinasehati dan diajak kembali. Bukannya Yesus menolak untuk tetap tinggal di bait Allah, tetapi Yesus mau bersama-sama dengan orang tuanya untuk pulang. Jadi setelah ditemukan, dia mau pulang bersama dengan orang tuanya, yakni Yusuf dan Maria. Yang keempat, Yesus sangat sederhana karena orang tuanya juga sederhana. Ingat enggak apa sih pekerjaan dari orang tua Yesus? Bapak Yosef adalah seorang tukang kayu. Bukan orang yang kaya, bukan orang yang mampu, tetapi mereka adalah orang yang sederhana. Bukan hanya hidupnya yang sederhana, tetapi gaya hidupnya mereka juga sederhana, apa adanya, tidak neko-neko. Sehingga akhirnya cara hidup Yesus itu juga sederhana dan apa adanya, karena dia tinggal dalam keluarga yang sederhana dan apa adanya. Nah, anak-anak yang terkasih, setelah belajar dari Yesus dan keluarganya, kita jadi tahu ya bahwa Yesus itu menjadi contoh yang sangat baik untuk kita. Keluarganya itu yang menjadi contoh Yesus. Yesus hidup menjadi orang yang baik, Yesus hidup menjadi seorang yang taat beragama itu juga karena didikan dari Maria dan Yosef. Keluarga sangat penting dalam membentuk kehidupan Yesus atau pribadi Yesus. Nah, selanjutnya kita akan bersama-sama melihat secara keseluruhan apa sih arti lingkungan. Dari awal tadi kita membahas tentang lingkungan. Lingkungan adalah semua tempat di mana kita tinggal. Tadi kita ingat bahwa lingkungan ada lingkungan desa, kota, dan akhirnya membentuk kebiasaan atau gaya hidup orang-orang yang ada di dalamnya. Terus kemudian ada lingkungan keluarga, di mana kita bisa belajar banyak hal ya dalam lingkungan keluarga tadi. Belajar kemandirian, belajar kepercayaan diri, kedisiplinan, tanggung jawab, dan nilai atau belajar nilai religius. Kemudian lingkungan sekolah,
dimana kita tidak hanya belajar untuk meraih ilmu yang berguna bagi masa depan, tetapi juga kita belajar tentang hal-hal baik yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Contohnya, dengan kita bisa bekerja sama dengan teman, membangun hubungan yang baik dengan teman, mau bermain atau berteman dengan siapa saja, menghormati teman, terus saling menolong, kemudian tidak mengejek. Itu adalah hal-hal baik yang juga kita pelajari dalam lingkungan sekolah karena kita bersama-sama dengan teman-teman kita di sekolah. Nah, berikutnya juga adalah lingkungan tempat kita bermain yang juga bisa sangat membantu kita dalam mengenal banyak orang. Bagaimana kita bisa mempelajari hal yang baik dan yang tidak baik, melakukan hal yang baik dari apa yang sudah kita alami bersama-sama dengan teman-teman kita. Nah, selanjutnya lingkungan tempat tinggal kita itu sangat mempengaruhi watak dan perilaku seseorang. Yang pertama, orang yang tinggal di pedesaan itu biasanya ciri-ciri khasnya ya, tadi saya sudah menyebutkan juga, mereka cenderung sabar, sederhana, mudah bekerja, kemudian mereka juga gotong royong ya. Yang kedua, orang yang tinggal di perkotaan itu biasanya ciri-cirinya mereka kurang peduli, terus berpikir lebih maju, tergesa-gesa, suka hidup berfoya-foya. Tidak semuanya negatif ya, ada juga hal yang baik, tetapi ini secara umum orang yang tinggal di perkotaan itu karakternya seperti ini. Kemudian orang yang tinggal di pantai itu biasanya sifat-sifatnya adalah suka bekerja keras, berkarakter keras, dan suka akan tantangan. Nah, berikutnya lingkungan keluarga. Kita tadi di awal sudah dijelaskan dengan sangat jelas ya. Lingkungan keluarga itu sangat penting dalam mempengaruhi pembentukan watak dan perilaku seseorang. Keluarga yang selalu rukun, damai, menyenangkan, dan bekerja keras akan membentuk perilaku dan watak anak-anak yang peduli, sabar, tekun, kerja keras, percaya diri, dan menyenangkan. Jadi kalau di keluarga kalian itu selalu rukun, damai, dan menyenangkan, nanti kalian juga akan belajar hal-hal yang membuat keluarga itu jadi menyenangkan, yakni apa? Sikap-sikap kepedulian, sabar, tekun, mau bekerja keras, percaya diri, dan menjadi pribadi yang menyenangkan. Nah, begitu pula juga sebaliknya. Keluarga yang sering bertengkar atau kurang harmonis biasanya akan membentuk watak anak dan perilaku anak yang keras, mudah marah, mudah tersinggung, tidak percaya diri, dan lain-lain. Jadi Bu Sisil percaya bahwa kalian tinggal dalam keluarga yang ada yang baik, ada yang mungkin kurang enak ya. Tetapi dengan kalian menghadirkan diri sebagai pribadi yang peduli, sabar, tekun, kerja keras, percaya diri, dan menyenangkan, pasti di lingkungan keluarga kalian juga akan menjadi keluarga yang damai, rukun, dan menyenangkan. Nah, anak-anak yang terkasih, kita sudah belajar tentang bagaimana lingkungan itu turut membangun dalam membentuk karakter kita sebagai seorang laki-laki dan atau sebagai seorang perempuan. Nah, setelah kita mengetahui itu, lingkungan mana saja yang mempengaruhi kita, ada tadi apa? Ada lingkungan keluarga, ada lingkungan sekolah, tempat kita belajar atau juga lingkungan tempat kita bermain, dan juga lingkungan masyarakat kita. Nah, dari berbagai lingkungan yang ada itu semuanya membantu kita dalam berkembang menjadi pribadi yang lebih baik. Harapannya seperti itu. Nah, sekarang pesan Bu Sisil untuk kalian terutama adalah selalulah menjadi pribadi yang baik supaya kalian bisa membawa pengaruh yang baik pula untuk orang-orang yang ada di sekitar kalian, sehingga kalian yang baik bisa menularkan kebaikan kepada orang lain, dan semua orang yang ada di sekitar kalian juga akan berkembang menjadi pribadi yang baik. Selamat berproses anak-anak, semoga kita senantiasa menjadi anak-anak Allah yang senantiasa memberikan kebaikan untuk semua orang dimanapun kita berada.
Berkat Tuhan senantiasa menyertai kita. Tetap semangat selalu dalam belajar walaupun kita belajar secara online seperti ini. Semoga Tuhan senantiasa menyertai kita, menjaga kita, dan menjauhkan kita dari segala macam mara bahaya. Berkat Tuhan menyertai kita semuanya. Terima kasih. Berkat dalam anak-anak.